pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang indeks saham global. Yang kita akan mulai dari indeks Amerika Dow Jones yang merupakan indeks paling utama di dunia ini ya. Jadi berdasarkan pembahasan kita minggu yang lalu ya, berarti 5 hari kerja atau 5 candle 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda lihat video saya yang minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa indeks Dow kemungkinan besar akan jebol ya, karena dia sudah ngetes beberapa kali support 34.526 dan terakhir volumenya cukup gede dan sepertinya tidak kuat naik ya, dan terbentur area trendline ini. Dan akhirnya benar seperti yang saya prediksi, ternyata jebolnya bahkan lebih dari support 34.200 yang kemungkinan akan disasar. Malah jebolnya parah banget sampai dengan area demand 33.634. Ya, saya bilang kalau area pertahanan ini adalah pertahanan yang cukup kuat, termasuk 34.200 tapi jebol. Dan bila itu jebol, kemungkinan ya, Anda lihat video saya minggu lalu, kemungkinan besar dia akan ngetes area dekat trendline ini. Dan bener ya, pas banget. Karena apa? Karena bertepatan dengan area support atau demand zone yang saya gambar ini. Dan kemudian setelah ngetes area ini baru mantul, dan ternyata Anda lihat sendiri sekarang benar baru mantul ke atas ya. Jadi kena ya, ini andai kata pas di sini berarti perlu beberapa hari ya, beberapa minggu kalau mau benar-benar pas di dekat trendline ini. Tapi intinya sejajar ya, karena di sini ada demand yang menahannya. Berarti ini harus di sini karena ada percepatan terjadinya di sini. Harusnya di sini, tapi di sini ternyata. Ya. Dan kemudian mantul langsung terjadi dalam minggu kemarin itu juga. Nggak pakai 2 minggu, nggak pakai 3 minggu karena momentumnya sangat kuat ya. Dan kemudian terjadi pembalikan arah yang cukup lumayan ya, signifikan. Namun demikian, menurut saya dalam minggu yang akan datang, ini saya hapus dulu ya. Dalam minggu yang akan datang masih ada potensi dibayang-bayangi oleh awan mendung ya, akan turun. Karena apa? Yang pertama, kita lihat ya, ini seperti yang saya gambar ya, garis minggu lalu. Kemungkinan kalau dia dipantul lagi ke atas, maka yang akan menahan dia adalah moving average 20 ya, pas banget. Sekarang lagi ditahan oleh moving average 20. Dan kita lihat apakah dalam minggu depan atau beberapa hari ke depan indeks Dow Jones ini menimbulkan reaksi turun atau bisa bertahan atau malah bisa breakout lagi menjadi uptrend lagi ke atas. Kita nantikan aja, ini mulai seru. Tapi menurut saya agak kecil kemungkinannya. Ini saya hapus dulu ya karena udah selesai, udah jebol. Kemungkinan besar menurut saya karena masih dibayang-bayangi sentimen negatif. So menurut saya lebih besar kemungkinan indeks Dow minggu depan mungkin akan tertahan dulu atau mungkin cenderung lebih turun. Kenapa kak gitu? Karena ini sudah 2 kali tes moving average 20 dan kayaknya dia belum berhasil mendobrak. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah dia terkena area supply. Area supply itu, supply zone itu ya sama dengan resisten ya. Dia tertahan oleh resisten ini di sekitar zona 34.500 sampai dengan 34.900-an. Ini ada zona supply dan dia masih belum berhasil breakout dari sana. Dan kalau beberapa candle mendatang masih belum bisa breakout, kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kapan hari 2 minggu yang lalu menulis ada potensi dead cross, dan sekarang benar-benar terjadi. Sudah mulai awal dead cross, sudah terjadi dead cross. Jadi ini sudah bukan potensi lagi. Saya tulis ini sudah dead cross ya. Hati-hati ya, Dow Jones sudah dead cross. Tapi secara daily memang, belum secara weekly. Kalau weekly malah lebih parah lagi, bisa jangka panjang downtrendnya. Nah ini secara daily sudah mulai terbentuk dead cross. Jadi kemungkinan tendensinya itu akan mulai downtrend. Ya, itu 2 alasan penting kenapa saya memperkirakan bahwa dalam 1-2 minggu mendatang masih dalam zona downtrend.
Alasan yang ketiga adalah ini sudah membentuk lower high yang ketiga, ya. Ini same high, almost same high, tapi masih dalam bayang-bayang lower high lah. So itu adalah 3 alasan kenapa minggu ini lower high, cuma bedanya tipis banget ya, hanya beda shadownya aja. Shadownya ini lebih tinggi, kemudian ini lebih rendah. Saya zoom supaya nanti Anda tidak mikir saya ngarang cerita ya. Ini memang lebih rendah ya, lebih lower high. Dan kalau kita tarik garis, sudah low downtrend lagi. Kalau Anda lihat ya nih, 3 garis ini sejajar, padahal saya baru aja gambarnya tadi. Itu keajaiban untuk trendline ya. Jadi bagi Anda yang mau belajar gambar trendline, itu saya ada videonya khusus, Anda bisa lihat belajar menggambar trendline dengan benar ya. Jadi itu beberapa alasan kenapa ada kemungkinan yang cukup lumayan bahwa minggu depan kayaknya si DJI dan juga S&P 500, juga indeks Asia, indeks Jerman, menurut saya masih dalam bayang-bayang suasana downtrend, dan kemungkinan dia akan retest lagi area demand ini, demand daily for the second time. Kayaknya menurut saya dia akan ngejar moving average 200 yang ada di sini. Tapi ya apapun itu kita lihat aja, karena memang akhir-akhir ini pergerakan market itu cukup ekstrim ya. Kita lihat aja apa yang akan terjadi minggu depan. Yang jelas kalau menurut saya, kalau Anda mau trade, saya lebih prefer Anda mempersiapkan posisi sell. Entah itu posisi sell dari sini, menunggu setelah keluar dari zona supply ini, atau Anda mau nunggu di atas ya. Jadi atau mungkin Anda mau scalping ya di time frame lebih kecil dari daily. Saya kira ada kecenderungan untuk lebih posisi sell. Menurut saya begitu. Kecuali kalau besok Senin atau beberapa hari mendatang dia mendobrak kotak merah ini, baru Anda mulai hati-hati untuk mungkin ada possible posisi buy lebih dipreferensikan. Kita lihat yang kedua adalah S&P 500, S&P 500 sama, dia juga sedang berada di area supply ya untuk daily-nya. Sorry, kita lihat dulu JJI-nya weekly ya, sebentar ya. Itu daily, kemudian kalau kita intip weekly, nah minggu ini memang terbentuk mirip pin bar, tapi menurut saya ini bukan pin bar ya, karena bentuknya nggak normal. Dia mantul, ada rejection yang lumayan kuat ya. Jadi kita lihat aja apakah minggu depan bisa menciptakan candle bull lagi. Tapi kalau menurut saya, kalau ini mau ditafsirkan sebagai pin bar, mungkin saya lebih mengatakan ini candle yang mirip dengan hanging man. Kenapa begitu Pak? Karena dia berada di area resisten. Kotak merah ini resisten. Dan kalau hanging man itu tandanya masih mau turun lagi. Ya, tapi memang unik marketnya akhir-akhir ini. Oke, let's say ini adalah pin bar. Ya, apakah kemungkinan minggu depan yang merupakan akhir dari minggu September, dari bulan September, dia bisa naik seberapa? Apakah dia bisa mendobrak sampai ke atas ini? Kalau misalnya tidak bisa, justru secara monthly kita lihat, justru dia membentuk candle hanging man yang sangat besar di area resisten. Yaitu resistennya mana Pak? Ya resisten area all time high. Justru dia membentuk hanging man, sedangkan hanging man yang berada di resisten dengan volume yang segede ini, ya misalnya toh minggu depan dia naik, paling-paling dia segini, separuhnya misalnya, atau misalnya lebih lah, hijau, terbentuk hijau, itu tetap hanging man candle yang merupakan candle gantungan yang menandakan biasanya posisi candle berikutnya adalah cenderung turun. Jadi ya sorry agak rumit, tapi Anda coba ulang-ulangnya aja, memang saya katakan. Jadi itu sebabnya ada potensi turun kalau menurut pandangan saya, tafsiran saya dari price action yang saya lihat. Ya bisa aja saya salah, namun kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi minggu depan, apakah market membuat kejutan atau tidak. Setidaknya saya mencoba menafsirkannya melalui price action dan juga beberapa alat bantu lain yang terbentuk. Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi itu sebabnya saya bilang indeks Amerika masih berada di bawah bayang-bayang turun. Jadi itu adalah beberapa alasan yang tadi saya kemukakan. US 500 mirip
US 500 berada juga di area resisten, yaitu zona supply. Ini sudah break, pecah DM-nya. Jadi saya perkirakan minggu lalu dia akan breakdown dari, nah ini second test kan ya, breakdown dari demand zone yang ini ternyata bukan cuma break banget ya, bahkan dia sampai ke zona demand yang lebih bawah lagi. Jadi ini sudah jebol, udah ambiar, ini juga sudah jebol ya, dahsyat minggu lalu jebolnya. Dan mantul, ini saya tulis di 4330, dia akan di dalam zona ini dia akan terjadi pantulan, dan benar ya, setelah nyentuh ini tertusuk sedikit, mantul dia ke atas ya. Selamat bagi Anda yang ambil posisi buy di daerah sini. Dan saat ini sama mirip dengan Dow Jones, berada di resisten. Yang pertama resisten trendline, yang kedua adalah resisten ini zona supply, yang ketiga adalah resisten moving average 20 ya. Jadi Anda perhatikan, saya kira volumenya juga tidak lebih besar dari volume sell yang sebelumnya menghajar minggu lalu. Jadi menurut saya ada tendensi akan dibawa turun, apalagi ini kalau kita lihat di candle daily yang terakhir, ini mirip-mirip hanging man yang barusan tadi saya singgung-singgung ya. Jadi ada kemungkinan mungkin naik sedikit atau mungkin bertahan di zona-zona ini, paling di sini-sini, kemudian dia akan terpukul lagi untuk mulai turun lagi. Itu untuk S&P. Kalau kita lihat sebentar weekly-nya juga mirip dengan yang terjadi di Dow Jones tadi, ada rejection. Jadi kalau mau diasumsikan pin bar, ini yang nggak mirip pin bar, karena pin bar itu biasanya kepalanya kecil dan dia terjadi di support, bukan mantul dari support seperti gini, gantung ini kan. Jadi mantul dari support tapi sekarang dia berada di resisten, dan menurut saya ini lebih mirip hanging man. Dan kalau andai kata minggu depan S&P bisa ditutup naik lagi dari setengah body candle ini pun, atau bahkan misalnya itu sampai di sini, itu tetap candlenya adalah candle jadi hanging man. Dan Anda lihat ini volumenya merah untuk yang pertama kali setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan. Ini merah yang pertama kalinya, jadi terlalu tinggi naiknya udahan. Jadi menurut saya ada potensi setidaknya bulan ini dia akan membentuk hanging man, so be careful. Berarti kalau terbentuk hanging man, itu bulan berikutnya turun, atau bulan berikutnya lagi ada indikasi turun, sama juga seperti pin bar ya. Jadi itu untuk S&P. Di daily-nya pun lain dengan Dow Jones, daily-nya pun saat ini sudah terbentuk hanging man. Jadi ada potensi menurut saya dia akan turun. Kalau turun, menurut saya sementara dia akan menguji level ini, kira-kira di sini, bukan kira-kira ya, ini pasti di sini kira-kira yang akan diuji di sekitar harga 4.407. Dan kemudian kalau ini misalnya jebol lagi, ya dia akan melakukan second test di 4.330 yang merupakan support yang sebelumnya berhasil membawa naik kembali, reversal untuk si indeks S&P 500 ini. Kemudian ada DE30. DE30 sekarang berubah namanya menjadi DE40 ya. Ya, kayaknya berubah nama, jadi dia nggak ada ini. DE30. Oke, gambaran saya kayaknya hilang bentar, karena dia berubah menjadi DE40. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, kita gambar lagi aja. Nah, ya, jadi mirip dengan S&P dan DJI. Jerman biasanya, Eropa itu cenderung lebih mirip Amerika daripada mirip Asia ya pergerakannya. Ini juga berada di area supply dan ditahan oleh
resisten MA20 dan 50. Dan candle terakhir kita lihat menunjukkan warna merah. Jadi itu menurut saya ada kecenderungan dia akan dibanting turun lagi. Tapi entah berapa lama ya, karena ini masih ketahan oleh area support demand. Ya, jadi dia masih bertarung di area sini. Kalau misalnya dalam beberapa hari lagi bisa menusuk ke dalam ini, ada potensi indeks Jerman akan mengetes area 15 ribuan atau 14.994, yaitu bertepatan dengan area moving average 200 yang merupakan MA yang paling dituju untuk menentukan pertahanan tren yang besar. Jadi kalau saya lihat seperti itu, dan Anda lihat juga ini volume sell-nya cukup besar yang terakhir ya, habis mulai reversalnya untuk hijau-hijaunya nggak terlalu besar, masih lebih besar dari masih lebih kecil dari merah-merah besar yang sebelumnya sudah membanting harga turun. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini terbentuk ini high, ini lower high, ini lower high lagi. Jadi menurut saya ada potensi harga akan dibawa turun lagi dalam minggu depan. Kira-kira prediksinya mirip lah sama S&P dan Dow Jones. Kemudian kita lihat HSI. Nah ini yang paling parah. HSI dan China itu mirip. Sebenarnya Hong Kong pun adalah China. Minggu yang lalu saya gambar ada potensi dia akan turun ke bawah, tapi masih belum terlaksana. Kalau kita lihat ini candle yang terakhir sepertinya dia mencoba retest resisten. Nah ini kan supportnya ini sudah jebol, support weekly. Ini bukan retest support weekly, ini sudah jebol support weekly, berarti ini sudah jebol. Ya. Sudah jebol. Dengan demikian saya ganti bintik-bintik. Dan bahkan ini di hijau kotak ini adalah demand zone weekly, itu juga sudah jebol ya saudara ya. Ini Anda lihat ada dua shadow yang sudah sempat menusuk walaupun belum close 100% di bawah kotak hijau ini, tapi sudah menurut saya ini sudah sempat didobrak-dobrak ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini tes yang kelima kali. Saya kira ada potensi yang besar dalam hari Senin atau mungkin beberapa hari mendatang. Dia akan melanjutkan aksi dropnya. Ini bukannya seneng market turun ya, tapi ya kita lihat aja apa adanya dari price actionnya. Jadi saya tidak mengada-ada. Kemudian kalau kita lihat ini ada bagian candle merah, bentuknya ini mirip dengan dua bar reversal. Mungkin kalau orang lebih sering ngomongnya twister top atau twister bottom ya. Jadi twister top yang terbentuk di resisten yang harganya sudah berada di bawah. Jadi itu mungkin agak nemen menurut saya tekanan turunnya. Ya, jadi dia masih di bawah bayang-bayang naungan downtrend garis-garis merah ini ya, kalau Anda lihat. Jadi sangat besar kemungkinan dia akan lanjut. Di sini juga di daerah area demand yang menahan laju harga untuk turun. Dan kalau kita lihat di sini volumenya kecil banget. Ya, ini agak beda dengan yang ada di MetaTrader. Di MetaTrader dua candle ini jadi satu. Jadi merah besar gitu menusuk ke bawah. Jadi ini kayaknya futuresnya yang jalan setelah jam tertentu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas terbentuk bearish engulfing lagi sekali. Ya, bukannya tidak mungkin tiba-tiba Senin atau beberapa hari mendatang tiba-tiba support ini berhasil memantulkan harga. Namanya juga ini support weekly. Ya, ini juga memang ada garis support di sini yang dites beberapa kali. Kalau kita gambar lagi lah ya, ini support. Nah, support 23.981. Support ini ya. Tapi itu sudah dites berkali-kali. Ya, jadi kemungkinan garis biru ini menurut saya peluangnya lebih besar untuk jebolnya daripada enggaknya. Ya. Oke, menarik sekali. Dan kemudian ini jelas nggak usah diomong, ini sudah dalam suasana yang sangat-sangat downtrend karena moving average 20 dan 50 nya udah golden dead cross lama banget.
Trade crossnya ini udah dari bulan berapa nih? Bulan 7. Ya, so Anda boleh tetap perhatikan kalau misalnya harga tiba-tiba naik, dia akan menghadapi area di sekitar moving average 20 ini menurut saya. Dan kemudian masih ada area ini resisten ini 1 atau resisten ini 2 moving average 20. Dan kalau misalnya naik lagi, dia akan retest lagi area supply yang kotak merah ini masih ada. Misalnya kalau misalnya naik ya masih begini, jadi tahanan untuk terbang ke atas itu masih sangat-sangat banyak, berdobel-dobel ya tahanannya itu. Jadi menurut saya kesimpulannya ada potensi yang besar untuk turun, bagi yang jebol ini sudah bukan main-main lagi, support weekly-nya yang sudah jebol. Oke, jadi so hati-hati bagi Anda yang trade Hang Seng, jangan sampai posisinya kebalik. Ya, itu untuk Hang Seng. Kemudian untuk China 50 juga mirip. Nah, mirip juga, dia berada di area supply area. Ini supply areanya. Dan tertahan oleh MA20 dan mulai membentuk candle merah lagi ya. Jadi belum kuat untuk naik, dan sepertinya dia mulai membentuk lagi high, ini lower high, ini lower high lagi. So menurut saya sentimennya masih negatif banget. Itu untuk Hong Kong dan China ya. Kemudian kita lihat saja untuk Jepang, kita nggak usah bahas dulu ya. Untuk Indonesia, indeks IHSG juga berada di area resisten, sama mirip-mirip biasanya indeks itu. Walaupun dia sempat menjebol sedikit kemarin, tapi belum berhasil close hijau di atas resisten ini, dan juga di atas kotak merah supply area ini. Jadi menurut saya ini masih doji dan masih bingung mau kemana. So hati-hati, ada kemungkinan juga kita lihat aja besok pagi jam 6 Jepang bagaimana, Hong Kong bagaimana, dan itu kira-kira boleh menjadi petunjuk, karena IHSG akan buka itu jam 9 pagi, sedangkan yang lain itu sudah buka duluan. Kalau mereka merah, so kemungkinan probabilitasnya adalah IHSG juga besok akan ikut merah. So hati-hati, ini belum menunjukkan indikasi bull yang breakout yang terlalu kuat. Tidak ada salahnya kita tetap hati-hati ya. Jadi wait and see dulu. Kita lihat juga market hari Senin yang akan buka duluan, Senin pagi besok ya, Hong Kong dan China dan juga Jepang. Jadi itu perkiraan dan prediksi, maksudnya analisa market saham global, indeks global untuk minggu yang akan datang, yang merupakan minggu terakhir dari bulan September ini. Sangat menarik, apakah bulan ini ditutup merah atau hijau, atau juga minggu ini apakah sanggup indeks itu mendobrak ke atas dan menjadi uptrend lagi atau tidak. Saya kira sekian dulu, moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi insight bagi Anda yang trading indeks, baik itu indeks Amerika, indeks Eropa, indeks Jerman, indeks Asia, Hong Kong, dan juga bagi Anda yang trading saham Indonesia dan juga saham Amerika. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan boleh menjadi panduan atau referensi bagi Anda, dan membuat probabilitas Anda lebih tinggi untuk sukses. Saya kira sekian dulu, moga-moga tradingan kita hari Senin dan minggu yang akan datang boleh berhasil dan dikaruniai rezeki yang berlimpah. Sekian dulu dan sampai jumpa di episode mendatang. Salam profit. Terima kasih.